Indonesia Alam Hotel. Kita akan jalankan ibadah kita Bapak Ibu. Dan sebelum kita lanjut di dalam ibadah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri saudaraku. Dan kita memberi salam. Kita bangkit berdiri, kita berdoa syafaat terlebih dahulu. Kita beri salam saudaraku samping kiri dan kanan, shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita semuanya Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita tunduk kepala, kita satukan hati dan kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa hati, jiwa kami Tuhan, tubuh kami. Untuk kami datang mempersembahkan kepadamu sebagai ibadah kami yang hidup. Sebab demikian itulah Tuhan Engkau berkenan kepada setiap persembahan yang dibawa. Dan sebelum lanjut Tuhan, ibadah ini Tuhan, bila kiranya Engkau boleh hadir bersama ibadah ini Tuhan. Terpuji namamu Tuhan dari dulu sampai sekarang. Maka untuk itu Tuhan, turunlah kiranya kepada kami kuasa, sehingga kami Tuhan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang mengunjungi setiap hati mereka. Berikan sukacita Tuhan kepada mereka ya Bapak. Berikan ya Bapak kekuatan di dalam kehidupan mereka ya Bapak di surga. Biarlah Tuhan setiap tempat duduk yang mereka Tuhan tempati ya Bapak, Engkau yang memberkati. Sehingga dengan demikian Tuhan, hati dan pikirannya Tuhan kami semuanya boleh datang kepadamu Tuhan dengan tulus ya Bapak, dan penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat jemaat-Mu Tuhan yang lagi di perjalanan menuju kepada tempat ini Tuhan. Engkau ya Bapak yang memberkati hidup mereka Tuhan. Engkau ya Bapak yang membawa mereka Tuhan yang penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan hati dan pikiran Tuhan mengalami sesuatu yang daripada Tuhan, sehingga kami semuanya Tuhan bersukacita ya Bapak manakala kami masuk dan keluar dari tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum Tuhan lanjut ya Bapak, firman-Mu sampai kepada kami. Kami mengundang kuasa-Mu Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan isi hati-Mu kepada hamba-Mu ya Bapak. Sehingga kami Tuhan boleh ya Bapak mengalami Tuhan sesuatu ya Bapak yang ajaib. Sesuatu Tuhan pengurapan yang baru Tuhan boleh kami alami Tuhan. Maka Engkau Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu. Berkati mimbar ya Bapak yang dipakai oleh hamba-Mu ya Bapak. Dan juga Engkau berkati Tuhan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat menangkap Tuhan apa yang dari isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa syafaat kami ini Tuhan berlanjut, kami Tuhan mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa kami Indonesia Tuhan, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Biarlah pemerintahan kami Tuhan, Engkau yang memberkati. Biarlah pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Pak Jokowi Tuhan, Engkau yang memberkati. Pak Kiai Ma'ruf Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Demikian Kabinet Indonesia Maju Tuhan, Engkau yang memberkati ya Bapak. Demikian juga Tuhan TNI Polri, lembaga negara, tinggi tertinggi negara Tuhan, Engkau yang memberkati Bapak di surga. Dan kami berada di Sumatera Utara Tuhan, Engkau yang memberkati. Sumatera Utara dan provinsi kami ini Tuhan, Engkau yang memberkati ya Bapak. Gubernur dan wakil gubernur Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, wali kota dan seluruh Tuhan pemerintahan yang ada di kabupaten ini Tuhan yang memberkatinya. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Semuanya Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Di dalam setiap doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami Tuhan. Baik itu Pak Niko Nyotora Harjo Tuhan, Engkau yang memberkati. Bambang Jonan Tuhan, Engkau yang memberkati ya Bapak. Gembala sidang Tuhan, Engkau yang memberkati. Edi Prawitno Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu di tempat ini Tuhan, di Gereja Betel Indonesia Alam Hotel. Pak Poltek dengan Ibu Tuhan, Engkau yang memberkati. Engkau yang memberkati Tuhan para diaken dan diakonesnya. Engkau juga ya Bapak yang memberkati umat-Mu ya Bapak. Sebanyak yang sudah Engkau hantar Tuhan di tempat ini, umat-Mu Engkau yang memberkati. Yang bisa hadir Tuhan dan yang belum bisa hadir pada hari ini Tuhan, Engkau yang memberkati ya Bapak. Engkau
Engkau yang memberkati setiap rumah tangga Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan setiap ya Bapa anak-anak yang sudah Engkau karuniakan di tengah rumah tangga Tuhan. Engkau ya Bapa yang menuntun mereka ke depan ya Bapa, sampai mereka Tuhan berhasil Tuhan mendapatkan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini sekitar AR Hakim Tuhan di jalan ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. 4 kecamatan Tuhan di sini Tuhan, Engkau yang menjamah ya Bapa. Curahkan roh pertobatan Tuhan di tempat ini Tuhan, di negeri ini, sehingga setiap kali Tuhan ada orang berlalu Tuhan, biarlah mereka Tuhan Engkau ya Bapa yang memberkati hati mereka Tuhan, dan boleh mendengarkan Tuhan kabar ya Bapa bahwa Alam Hotel Tuhan ada tempat ibadah ya Bapa. Kepadamu Tuhan kami serahkan Tuhan. Roh pertobatan itu Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang mencurahkannya Tuhan di sekitar sini. Terima kasih Bapa, terima kasih semuanya Tuhan yang bisa kami sebut dan yang belum bisa kami sebutkan di dalamnya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang mengetahui isi hati kami Tuhan. Semua Tuhan para pengerjaan-Mu, dari Bapak Gembala kami Tuhan, Ibu Gembala, sampai kepada bawahannya Tuhan, semuanya Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan. Urapi kami Tuhan semuanya Tuhan untuk mengerjakan semua Tuhan apa yang menjadi kemuliaan-Mu Tuhan dari GBI Alam Hotel. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu ini Tuhan, tempat duduk yang ditempati oleh mereka Tuhan. Biarlah Tuhan semua Tuhan isi hati mereka Tuhan yang dipersembahkan kepadamu. Apa yang menjadi keluh dan kesah, apa yang menjadi Tuhan sukacita Tuhan yang dialami oleh mereka Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan dipersembahkan kepadamu Tuhan. Untuk kemudian Tuhan Engkau yang memberkati. Saat masuk dan keluar dari tempat ini Tuhan, mereka tidak sama ya Bapa di surga, sebab Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu Tuhan semua isi hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, dan akan kami mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama satu, nama Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Dan kita semua yang masuk di dalam ibadah ini, yang sudah mendengarkan doa ini, sama-sama kita mengatakan amin. Selamat beribadah. Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kami mengucap syukur begitu baik bagi kami Tuhan. Kami bawa pujian, kami bawa syukur, dan kami bawa seluruh hidup kami masuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, layakan setiap kami. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara.
anugerah-Mu yang membawa kami sampai hari ini Tuhan. Sebab bukan dengan kuat dan gagah kami ada sampai hari ini. Semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kemurahan-Mu bagi kami. Mari setiap kita naikkan syukur, kami berikan pujian, kami berikan hormat, hanya bagi Allah yang duduk di
segenap jiwa kami perlu terus meninggikan Engkau. Biarlah setiap hidup kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami persembahkan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, bagi mula pujian dan hormat syukur kami. Kita yang percaya bersama-sama sepakat kita katakan, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi kami menyapa Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berapa banyak tangan-tangan yang diberkati sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saya percaya asal ada Tuhan di hidup kita dijamin di tangannya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kami rindu menyapa yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bersama kami GBI Elm Hotel, boleh lambaikan tangan. Ada 1 orang. Baik Bapak Ibu, ada 2 orang yang ada di depan. Bapak Ibu dia akan boleh melayani. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Kita keluarga di dalam Tuhan. Haleluya. Kita percaya saat kita dekat dengan Tuhan, di kiri kanan kita ada Tuhan yang menyertai. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Yakin katakan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Amin. Percaya kepada Tuhan. Siang malam ku ingat Tuhan sebagai pelindung. Dia akan bertahan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Percaya kepada Tuhan, ku berkata kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, sebab Tuhan pelindungku, sebab Dia takkan gentar menghadapi semuanya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada. Katakan dengan iman. Di sekeliling kita ada Tuhan, dan dalam setiap hidup kita ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Sekali lagi dengan iman. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Dengan iman. Yesus selalu bersama. Sekali lagi. Yesus selalu bersamaku. Hey, haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Yang sepakat bahwa Tuhan ada di kiri kanan kita dan di sekeliling kita. Sepakat katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami, Tuhan. Engkau seperti sungai yang mengalir yang tidak pernah kering dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Engkau ada di dekat kami. Kami memberi persembahan kami dan hati kami juga terbuka untuk firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, Tuhan. Nyatakan firman-Mu dan urapi firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dan hati kami terbuka untuk firman-Mu. Kita siap memberi dan mendengar firman Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Hati yang seperti-Mu, aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Katakan, aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Oh, aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku
Shikinara bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara lamu. Shikinara la batakan nara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara lamu. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu. Mari kita sembah Tuhan. Mari agungkan Dia sore hari ini. Hanya Dialah gunung batu kita. Hanya Dialah kota benteng kita. Hanya Dialah keselamatan kita. Hanya Yesus. Oh, Inara lama ya sana maya ralamo. Puji-pujian kami dari tempat ini ya Tuhan. Engkau menguduskan tempat ini ya Bapa. Engkau melayakkan tempat ini. Orabaya santara labaya 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 labaya. Layakkan tempat ini. Orabatakara labaya labaya labaya. Kuduskan tempat ini ya Tuhan. Orabatakara labaya labaya labaya. Mari bawa pujian kita. Mari angkat pujian kita kepadanya. Ini kami berdoa buat negeri yang kami kasihi. Kami berdoa buat bangsa kami. Berkati bangsa kami. Berkati negeri kami. Berkati Indonesia. Anugerah-Mu turun bagi bangsa kami. Diberkatilah Indonesia. Diberkati negeri kami. Anugerah-Mu turun bagi bangsa kami ya Tuhan. Anugerah-Mu turun bagi kota kami. Anugerah-Mu turun bagi tempat ini. Orabaya sanda batakara kami akan melihat negeri kami akan dipulihkan. Negeri kami akan dipulihkan. Orabaya sandara labaya 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 lawan bangsa kami. Lawan bangsa kami. Pulihkan negeri kami. Pulihkan bangsa kami. Kami serahkan negeri kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ya Tuhan. Jikalau hari-hari ini ada perkembangan daripada virus yang sedang melanda negeri ini ya Tuhan. Kami percaya oleh kuasa Tuhan
oleh kemurahan Tuhan akan memulihkan negeri ini dari virus-virus yang tidak baik. Yes. Kami berdoa buat keamanan, kami berdoa buat negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan yang daripada Tuhan turun bagi negeri kami. Sikin nama takarabata karalabara bara bara bara. Orabata karalabata karalabara bara. Kami berkata kepada negeri kami, be heal, sembuhlah negeri kami dari virus, sembuhlah bangsa kami daripada virus-virus. Shekarabata karalabara bara 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 bara. Shekarabata karalabara bara 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 bara. Oh Ramaya Sanna Bayara bara bara bara. Shekaralabayara labayara 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 labo. Haleluya. Berkati ya Tuhan. Kalau ada penduduk negeri ini yang sedang mengalami sakit ya Tuhan oleh karena terpapar virus corona, virus Omikron, Bapa pertolongan-Mu bagi setiap mereka, perkenananmu, pertolonganmu, perlindunganmu bagi mereka Tuhan, bahkan penghiburanmu bagi setiap mereka, pengurapan dan kekuatan yang baru Engkau beri bagi setiap yang mengalami sakit hari-hari ini Tuhan, bahkan dari antara umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, jikalau Tuhan yang hari ini mengalami kelemahan tubuh, Bapak, oleh bilur-bilur-Mu yang sudah menyembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu yang sudah melepaskan setiap hamba-hamba-Mu dari segala sakit penyakit, dari segala kelemahan tubuh, dan hari ini disembuhkan dalam nama Yesus. Orabatakan nabayara labara bara 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 bara. Orabatakan nabatakara labara. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya perlindungan dan kuasa Tuhan itu memenuhi setiap kami hamba-hamba-Mu, setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan yang sempurna tidak akan pernah terlambat bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas negeri kami, berkat-Mu atas kota kami, berkat-Mu atas tempat di mana kami tinggal ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberi kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Terlebih di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ya Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata dan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan setiap kami akan mendengarkan firman. Urapi setiap kami, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi tempat ini ya Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan, maka firman-Mu akan menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam bagi kita semua. Salam Bapak Ibu. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Haleluya, puji Tuhan ya. Walaupun hari ini tempat kita pindah tempat ya, saya percaya tidak mengurangi setiap kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, untuk pengumuman pertama, minggu depan kita akan kembali ke tempat yang biasa ya, di Alam Hotel ya. Nah, saya mengajak setiap kita untuk terus berdoa dan mendukung supaya kita punya satu tempat yang permanen sehingga setiap kita boleh beribadah dengan nyaman ya. Saya percaya walaupun suasana sedikit agak panas, biarlah itu kehangatan membuat kita semua bergairah di tempat ini. Amin. Coba lihat samping kiri kanan, adakah orang-orang yang bergairah? Nah, kalau gak bergairah, coba tepuk pundaknya. Ayo bergairah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita harus terus bergairah dengan Tuhan. Amin. Baik kondisi hari-hari ini pun, kalau dikatakan ada Omikron itu sedang naik,
Mari setiap kita harus tetap bersemangat, bergairah untuk datang ke hadirat Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Nah sore hari ini ya, judul daripada firman Tuhan yaitu mengandalkan Tuhan. Bagaimana kemudian kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang kemudian level 3 kota kita oleh karena bertambahnya kasus terpapar oleh Omikron. Kita butuh yang namanya mengandalkan Tuhan. Amin. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan manusia dan kekuatannya, saya percaya maka setiap orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, di ayat yang kelima dalam Yeremia pasal yang ke-17 itu dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ketika kita mengandalkan manusia di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, maka Alkitab mencatat, maka orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan manusia, maka dikatakan terkutuk. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena ketika kita mengandalkan manusia, maka dikatakan kita terkutuk. Karena apa? Karena kemampuan manusia itu terbatas adanya. Amin. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun dia, sehebat apapun jabatannya, sesukses apapun manusia, sehebat apapun posisinya, yang namanya manusia itu terbatas kemampuannya. Amin. Sehingga ketika kita sering mengandalkan orang, maka kita kecewa. Apa yang kita dapat ketika kita mengandalkan manusia? Maka kekecewaan yang ada, maka sakit hati yang ada, maka iri hati yang ada. Nah ketika kita sakit hati, ketika kita iri hati, maka itu yang akan menghancurkan kehidupan kita. Alkitab berkata, iri hati membungkukkan tulang. Bukan tulang kita yang di kampung, ya, tapi tulang kita. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya maka akan kecewa. Karena apa? Manusia itu terbatas adanya. Tetapi di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah mari kita perhatikan Bapak Saudara, mengapa orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Nah mari kita perhatikan Bapak Saudara, di dalam bahasa aslinya mengandalkan Tuhan itu diambil dari kata bautak, bukan Batak ya. Nah, biasanya kan ya ini hampir-hampir mirip juga. Biasanya kan orang Batak itu mengandalkan manusia. Biasanya ya, kalau ada tulangnya pejabat, nah sudah petantang, petenteng. Kalau ada keluarganya aparat, biasanya petantang, petenteng. Ya apa ya? Biasanya begitu ya. Kalau ada orang hebat keluarga kita, ya. Nah mungkin beberapa waktu yang lalu ada anak sekolahan itu katanya bapak tuanya itu jenderal katanya, sehingga dia sesuka hati itu kemudian melabrak anggota polisi juga, ya. Bapaknya katanya jenderal.
Nah itu kalau mengandalkan manusia. Nah tetapi Baltak yang di sini dimaksudkan mengandalkan Tuhan, nah diartikan dikatakan to trust. Nah kata mengandalkan itu Baltak itu yaitu to trust dikatakan ya. Atau dikatakan to have confidence ya, atau make secure ya. Apa itu maksudnya? Nah maksudnya begini, to trust itu mempercayai ya. Atau kemudian dikatakan to confidence ya, to have confidence artinya yakin atau memiliki percaya diri. Nah kalau kita artikan Bapak Saudara, kata kemudian mengandalkan Tuhan itu dikatakan bahwasanya kita memiliki kepercayaan diri, kita yakin, kita percaya diri bahwasanya ada Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Nah itu kata mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan artinya Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Kita yakin bahwasanya ada Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan yang seperti saat ini. Siapa yang bisa menjamin kehidupan kita? Banyak orang yang sudah vaksin, udah 2 kali, masih terpapar. Apa yang menjamin kehidupan kita hari-hari ini untuk bebas daripada virus Omikron? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita untuk bebas, untuk lepas dari virus atau dari apapun keadaan yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya, ketika kita percaya sepenuhnya, kita yakin bahwasanya ada jaminan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak yang percaya mengandalkan Tuhan di tempat ini? Berapa banyak yang yakin ada proteksi, ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari katakan sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan artinya kita memposisikan bahwasanya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Saat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka saya percaya ada proteksi, ada jaminan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya itu setiap bulan ya pasti traveling minimal ke Jakarta. Ya, karena kantor itu ada di Jakarta. Nah kalau dipikir-pikir Bapak Saudara, saya ini rentan. Ya, rentan untuk terpapar. Karena apa? Ketika di pesawat itu tidak ada jarak Bapak Ibu Saudara. Tidak ada jarak. Setiap bulan minimal 2 kali itu terbang pesawat. Pulang balik Medan Jakarta. Nah terakhir beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, saya terbang ke Jakarta, dari Jakarta ke Samarinda, dari Samarinda ke Jakarta lagi, baru balik ke Medan. Nah saya melihat kalau secara manusia, dengan perjalanan, dengan aktivitas, ya, itu sangat rentan untuk kemudian terpapar. Tetapi satu hal yang saya syukuri, dalam setiap perjalanan, dalam setiap aktivitas, saya melihat
Bukan karena kekuatan kita. Karena apa? Setiap kita melangkah, saya harus berserah kepada Tuhan. Saya harus yakin ada jaminan perlindungan Tuhan. Itu menutup bungkus kehidupan saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini tidak akan pernah itu terpapar. Yang saya maksudkan bukan berarti artinya kita harus pergi ya sembarangan, tidak. Oleh karena tugas itu tidak masalah. Tetapi satu hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwasanya ada jaminan proteksi, ada jaminan perlindungan ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, mari saya mengajak setiap kita. Kita tidak tahu seperti apa, siapa yang kita hadapi, siapa yang ada di samping kita. Beberapa waktu yang lalu perusahaan kami itu ada beli satu PT, ya, kita ketemu dengan PT yang menjual ini, nah kita kumpul di situ. Nah ketika kita pisah, mereka mau balik, nah dengar cerita mereka nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang oleh karena apa? Mereka positif, karena apa? Ketika mau terbang kan itu antigen. Ya. Mereka ada positif, ada beberapa orang. Tetapi puji Tuhan, sepanjang setelah kita selesai, semuanya kita yang ada di sana yang selain daripada yang terpapar tadi, kita itu aman. Ya. Tidak ada masalah. Karena apa? Habis pertemuan itu saya langsung terbang ke Samarinda dan hasil antigen itu negatif. Apa yang mau saya sampaikan Bapak Saudara? Mari. Kalau bukan Tuhan yang kita andalkan, tidak ada jaminan di dalam dunia ini. Amin. Mungkin kita berkata, Pak, orang tua kami kan kaya. Kekayaannya nggak habis 7 turunan. Saya mau bertanya, kira-kira apakah itu bisa menjamin kehidupan kita hari ini? Apakah kekayaan kita, apakah jabatan daripada orang tua kita, itu bisa menjamin kita untuk tidak mengalami hal-hal yang tidak baik? Tetapi satu hal, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang setuju hari ini kita harus mengandalkan Tuhan? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bagaimana ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Nah nanti kita dari ciri ini mari kita introspeksi apakah kita ini sudah mengandalkan Tuhan atau tidak. Nah yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan dalam Mazmur pasal 26 ayat yang pertama. Nah ini cerita daripada seorang Daud Bapak Ibu Saudara. Ini Mazmur dari Daud, ayat yang pertama sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah ciri orang yang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara, di ayat ini dikatakan, Mazmur 26 ayat yang pertama di bagian yang terakhir dikatakan, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah berapa banyak orang yang percaya, orang Kristen berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Kristus, tetapi masih banyak yang ragu. Berapa banyak di tempat ini yang percaya sama Kristus? Seperti Daud berkata, aku percaya kepada Kristus dengan tidak ragu-ragu. Ada yang masih ragu kepada Kristus? Coba lihat samping kiri kanan, masih ragu enggak? Masih ragu?
Enggak apa enggak? Kita bisa lihat dari mana Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tadi berkata, Tuhan aku percaya, aku mengandalkan Tuhan dalam kehidupanku. Aku percaya ada perlindungan, ada proteksi. Berapa banyak orang percaya? Kalau mati lampu itu menjerit. Kalau mau ke belakang itu takut. Masih ada di sini? Jangan bohong. Berapa banyak di antara kita yang masih ragu untuk masa depan kita? Masa depan anak-anak kita. Kita berkata, aku mengandalkan Tuhan. Aku percaya sepenuhnya ada jaminan Tuhan atas kehidupanku dan anak-anakku. Tetapi berapa banyak orang percaya yang kemudian takut kepada masa depan anak-anaknya. Kita berkata, aku mengandalkan Tuhan. Nah, paradigma yang seperti ini yang perlu kita rubah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata aku mengandalkan Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Mari kita untuk tidak ragu-ragu percaya kepada Tuhan. Ada amin? Aminnya pelan. Ada amin? Biar aman gitu ya. Amin aja Pak. Biar aman. Ya. Nah mari Bapak Ibu Saudara kita belajar hari ini sama seperti seorang Daud. Kepada Tuhan dia percaya dengan tidak ragu-ragu. Dari mana kita lihat bahwasanya Daud itu kemudian percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Nah Bapak Ibu Saudara kalau kita nanti membaca ya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Atau dari 1 Samuel 16 nanti Bapak Ibu baca di rumah. Sampai 1 Samuel 17, 18. Nah bagaimana seorang Daud itu seorang anak yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah keluarganya. Seorang anak yang tidak dianggap. Kalau abang-abangnya tinggi perawakannya menjadi tentara daripada Saul. Tetapi Daud itu dikatakan pergi untuk menggembalakan 2-3 ekor kambing domba itu di padang. Ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi ketika Tuhan menolak seorang Saul menjadi raja, maka dia datang ke rumah Isai ya, untuk mengurapi salah satu anaknya menjadi raja. Ketika anak-anaknya yang besar-besar datang, tidak ada seorang pun yang dikenan. Dan Nabi Samuel berkata, hanya inikah anakmu? Untung Isai itu masih ingat anaknya yang bungsu. Untung masih ingat. Nah bayangkan Bapak Saudara, seorang orang tua hampir-hampir saja melupakan anaknya. Tetapi apakah ketika orang tuanya melupakan dia kecewa? Dia meninggalkan Tuhan? Tidak. Tetapi dengan pasti dia melangkah. Dan kalau kita baca nanti dari 1 Samuel 17, bagaimana kemudian kepercayaan Tuhan, Daud kepada Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah nanti Bapak Ibu Saudara baca dalam 1 Samuel 17. Bagaimana ketika dia kemudian ada di medan tempur. Ya. Orang-orang tentara berkata, kamu ngapain ke sini? Abang-abangnya juga datang, ngapain kamu ke sini? Kemana kamu titipkan kambing domba yang 2-3 ekor itu? Abang-abangnya Eliab marah ketika Daud itu datang ke medan tempur. Bahkan orang berkata kepada Daud, ya, dikatakan Saul berkata di ayat yang ke-33 dalam 1 Samuel pasal yang 17. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi apa kata Daud? Di ayat yang ke-34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor
domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya. Nah kemudian kata Daud di ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai. Nah seorang Daud yang tidak diperhitungkan, dia seorang yang terus menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Walaupun seorang Saul, seorang raja itu menganggap Daud itu masih muda, belum punya pengalaman. Kamu masih anak bawang, kamu masih anak kecil. Berapa banyak di antara kita juga sering kali dikatakan, engkau masih muda, minggir. Alkitab berkata dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah inilah yang Tuhan mau. Ketika orang menganggap kita muda, silakan. Tetapi Daud, bagaimana kemudian dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dengan tidak ragu-ragu, maka Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupannya. Bagaimana kemudian seorang Daud itu kemudian maju berperang seorang diri yang masih muda, tidak punya pengalaman dengan berhadapan Goliat yang tingginya 2 meter lebih. Bagaimana kemudian dengan alat yang sangat sederhana, dengan umban dan batu di tangannya. Ketika Daud berkata, engkau datang mendatangi aku dengan tombak dan lebing, tetapi aku datang dengan nama Tuhan Allah barisan umat Israel. Kenapa dia sungguh yakin? Daud sungguh yakin akan proteksi, akan perlindungan Tuhan dalam kehidupannya ketika menghadapi masalah yang besar. Dicatat di dalam Alkitab, tidak seorang pun di antara barisan daripada orang Israel itu yang berani maju menghadapi seorang Goliat. Ketika Goliat tampil, maka dicatat, maka ketakutanlah, gemetar orang Israel menghadapi seorang Goliat. Tetapi seorang Daud, dia datang dengan nama Tuhan. Artinya apa? Daud datang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami persoalan, pergumulan seperti yang dialami oleh seorang Daud. Ada Goliat-Goliat yang besar di depan kita, yang tingginya mungkin menutupi daripada kehidupan kita, menutupi mata kita. Nah saya mau katakan kepada setiap kita, jangan ragu-ragu percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan. Ketika kita ragu-ragu, saya percaya, maka kekalahan akan kita alami. Tetapi ketika kita percaya dengan tidak ragu-ragu, maka perhatikan, alat yang sangat sederhana itu Tuhan pakai untuk mengalahkan Goliat. Dia tidak menggunakan pakaian perang yang diberikan oleh Saul. Pakai ketopong, pakai baju cirah, pakai pedang. Dia tidak mengandalkan itu. Seorang prajurit kalau maju ke medan perang itu harus menggunakan ketopong, baju cirah, pedang. Tetapi seorang Daud, dia maju dengan apa? Dengan umban dan batu. Nah mungkin kita, Bapak Ibu Saudara, jangan kita sudah membuat sesuatu, kita membuat rancangan yang besar-besar. Enggak. Untuk menyelesaikan masalah yang besar, Goliat-Goliat yang ada depan kita, seringkali Tuhan pakai dengan cara yang sangat sederhana untuk menyelesaikannya. Amin. Amin. Alat yang sangat sederhana untuk mengalahkan Goliat-Goliat yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya dengan tidak ragu-ragu kepada Tuhan. Amin. Beritahu samping kiri kanan, jangan ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan. Apa katanya?
Amin. Sekali lagi beritahu, jangan ragu-ragu percaya kepada Tuhan. Bila penting tepuk lagi pundaknya biar ingat, ya. Karena begini Bapak Saudara, ya. Seringkali kita gini, kita percaya, kita mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku percaya masalahku akan selesai, tetapi dalam pikiran kita, gimana ya caranya ya? Siapalah aku temui nanti ya? Kita udah berdoa nih, Tuhan aku percaya sepenuhnya kepada Tuhan untuk masalahku akan selesai. Tetapi dalam posisi doa kita kemudian berpikir, Aise manod kunjung aku teh. Ise mana yang keluarga ku na dong nah hebat. Kita mulai berpikir seperti itu. Kita berkata percaya sepenuhnya, tapi kita masih ragu. Kita mulai membuat cara kita seolah-olah kita membantu Tuhan. Seolah-olah kita kemudian menjadi penasehatnya Tuhan. Tuhan kalau begini kira-kira. Padahal kita tadi berkata, Tuhan aku berdoa. Kuserahkan persoalanku kepada Tuhan. Tapi kita kemudian mulai membuat cara untuk menyelesaikan masalah kita. Berapa banyak orang percaya yang seperti ini. Saya mengajak setiap kita untuk hari ini. Untuk tidak ragu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan tidak ragu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Saudara, mari yang kedua. Bagaimana ciri orang yang mengandalkan Tuhan? Yang kedua, yang terakhir. Mari kita buka dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Sama-sama kita baca. Nah ayat ini sudah seringkali, tetapi seringkali pun ayat ini, tapi kita masih melupakan. Ya. Hari ini kita baca bersama-sama supaya kita tidak melupakannya. 2-3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah hal yang kedua, ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau yang pertama tadi bagaimana kita tidak ragu percaya kepada Tuhan. Nah yang kedua, bagaimana kita kemudian mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Dikatakan Mazmur Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mengutamakan. Ciri yang kedua adalah mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Nah berapa banyak diantara kita orang yang percaya mengutamakan daripada mengejar kekayaan, daripada mengejar Tuhan. Berapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen yang kemudian mengejar jabatan daripada kemudian mengejar Tuhan. Ayat ini berkata, tetapi carilah dahulu bukan zaman dulu, bukan. Ya. Carilah dahulu dikatakan itu first. Ya. But all of you seek first God dikatakan. Ya. Coba ada bahasa Inggrisnya enggak? Ada bahasa Inggrisnya? Nah dalam bahasa Inggrisnya dikatakan di sini, but seek all of you first the kingdom of God. Artinya yang pertama di dalam kehidupan kita ini, kita harus mencari kerajaan Allah. Artinya mengutamakan Tuhan. Kalau orang yang mengutamakan Tuhan, ya, maka saya percaya dikatakan akan ditambahkan. Bukan diberikan tetapi ditambahkan. Nah, saya mengajak setiap kita, mari kita kemudian mendahulukan kerajaan Allah. Artinya mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah di ayat yang ke-34 berkata, ya 34 daripada Matius 6 ayat 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok.
Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Nah kalau kita kemudian khawatir, artinya adalah orang yang khawatir adalah orang yang ragu-ragu. Orang yang khawatir adalah orang yang bimbang. Orang yang tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Nah mari Bapak Ibu Saudara, apa yang kita andalkan? Apa yang utama dalam kehidupan kita? Apa yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita? Saya berdoa, biarlah Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari kita cek hidup kita, mana yang terutama? Usaha kita kah? Pekerjaan kita kah? Jabatan kita kah yang utama dalam hidup ini? Apakah usaha kita yang utama? Apakah keluarga kita yang utama daripada Tuhan? Dalam hidup ini ada prioritas Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itulah Tuhan. Yang kedua itulah keluarga. Jangan keluarga yang utama daripada Tuhan. Yang ketiga itu kemudian ada usaha kita, ada pekerjaan kita. Ya. Yang keempat ada pekerjaan, ada pendidikan kita kalau yang masih sekolah. Yang keempat itu mungkin baru pelayanan kita. Itu yang kesekian Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang utama itu adalah Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini, maka janji Tuhan berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin hari ini kita mengalami satu persoalan pergumulan yang besar. Kita tidak menemukan jawaban. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan jalan-jalan keluar dalam kehidupan kita. Amin. Menambahkan jalan-jalan keluar. Mungkin hari-hari ini kita sedang sulit dalam hal keuangan, dalam hal usaha. Saya percaya, maka Tuhan akan menambahkan semuanya itu. Apa yang kurang dalam kehidupan kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Artinya ada bonus-bonus yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Yang tidak terduga oleh kita. Nah bonus itu kan tidak terduga Bapak Saudara. Nah kalau gaji kan sudah tetap. Kalau Bapak Saudara bekerja, berusaha, ada penghasilan. Tetapi kalau ada tambahan berarti ada bonus. Artinya proteksi Tuhan, jaminan Tuhan itu sudah ada sebenarnya dalam kehidupan kita. Kalau kita berani mengandalkan Tuhan, berani mengutamakan Tuhan, maka semua covering proteksi daripada Tuhan itu sudah ada nyata dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan akan menambahkan bonus-bonus yang lain. Mungkin karena kita tidak percaya sepenuhnya dengan Tuhan, kita masih ragu sehingga kita tidak melihat proteksi itu ada dalam kehidupan kita. Kita masih bimbang. Kita masih was-was. Apa ya Tuhan yang kami makan esok? Alkitab mencatat. Asal cukup makanan dan pakaian, cukuplah itu. Amin. Ya. Mari kita lihat dalam
1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Mulai dari ayat yang ke-7. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun kita ulang. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya begini, bukan ini ya. Ya udahlah cukuplah, enggak. Maksudnya begini. Proteksi Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang kemudian percaya sepenuhnya kepada Tuhan, proteksi Tuhan, jaminan Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Artinya perlindungan Tuhan, makanan, perkara-perkara makanan, perkara-perkara pakaian, itu akan Tuhan cukupkan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak ragu percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Masih ada yang ragu untuk Tuhan? Masih ada yang mau nomor duakan Tuhan? Kalau kita diduakan kan marah juga kita kan? Nah, mari kita nomor satukan Tuhan. Beritahu samping kiri kanan, nomor satukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya proteksi itu menjadi jaminan bagi setiap kita. Bukan hanya satu jaminan, tetapi ada dikatakan bonus-bonus tambahan. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terakhir Bapak Saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, berkat seperti apa yang kita terima ketika kita mengandalkan Tuhan? Di ayat yang ke-8, mari kita lihat Yeremia 17 ayat yang ke-8 yang terakhir. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal berkat seperti apa yang Tuhan beri bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan yang pertama, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Nah Bapak Saudara, berkat yang menyertai setiap kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan, maka berkat yang tidak berkesudahan itu akan Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang ditanam di tepi air itu tak putus-putusnya mendapat sumber makanan. Amin. Karena dia mempunyai bahan yang cukup, yaitu air. Maka demikian juga bagi kita Bapak Saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, maka saya percaya berkat yang terbaik itu tidak akan pernah putus-putusnya kita terima dalam kehidupan ini. Amin. Berapa banyak yang rindu berkat Tuhan tak putus-putus dalam kehidupan kita. Kita dekat dengan sumber daripada berkat itu. Dikatakan yang kedua, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Tidak mengalami panas terik karena apa? Ada sumber yang terus mengalir. Ada sumber yang terus mengalir. Kemudian dikatakan yang daunnya tetap hijau. Kemudian dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ketika pun masalah pandemi ada, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah khawatir.
Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, kalaupun ada masa-masa yang sulit, saya percaya, karena kita yakin ada proteksi, ada jaminan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir dikatakan, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berapa banyak yang tidak berhenti, yang mau tidak berhenti menghasilkan buah di tempat ini? Dari kehidupan orang yang diberkati Tuhan, dari kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan, maka segala buah-buah yang terbaik itu akan kemudian mengalir menjadi berkat bagi orang lain. Berapa banyak di antara kita yang mau mengandalkan Tuhan malam hari ini? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, nah mari kita mulai belajar hari ini. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, maka kita akan mengalami kecewa. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata akan diberkati oleh Tuhan. Mari pastikan hidup kita hari ini. Pastikan hidup kita mengandalkan Tuhan hari ini. Mengandalkan Tuhan adalah percaya dengan tidak ragu kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka saya percaya ada proteksi yang sempurna daripada Tuhan menyertai kehidupan kita. Ada hal-hal yang luar biasa yang ajaib akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara sedang mengalami persoalan, mungkin saudara sedang mengalami pergumulan, menantikan jawaban atas setiap pergumulan, atas setiap persoalan ini. Hari ini saya mau berkata, mari andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Percaya ada proteksi Tuhan dalam kehidupan. Percaya ada jawaban yang sempurna yang Tuhan sediakan bagimu malam hari ini. Mari minta kepada Tuhan. Mari andalkan Tuhan hari-hari ini. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan keluargamu, jangan andalkan apa yang ada padamu. Tetapi hari ini andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan yang berkarya dalam setiap pergumulanmu, dalam setiap persoalanmu, dalam segala sesuatu yang kau alami hari-hari ini. Yakin maka akan menemukan jalan keluar. Bukan hanya jalan keluar, ada jaminan yang sempurna yang Tuhan sediakan dalam kehidupanmu. Oh rabatakan nama takarala batakarala bara 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 bara. Shandarala bayarala 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 bo. Tuhan, aku berdoa bagi setiap umatmu. Berkati umatmu ya Bapa malam hari ini. Kiranya setiap umatmu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dengan tidak ragu percaya kepadamu, mengutamakan Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba melepaskan berkat-Mu bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Hamba melepaskan berkat-Mu bagi setiap umat-Mu malam hari ini. Diberkatilah setiap umat-Mu. Diberkatilah setiap hamba-hamba-Mu. Diberkatilah gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara ya Tuhan. Tetapi hamba percaya Engkau Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Kau akan terus memeteraikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Sehingga pulang dari tempat ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang yang tidak ragu percaya kepada Tuhan. Dan kami adalah orang yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya
dengan tidak ragu kepada Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Berikut warta sepekan GBI Alma Hotel. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyampaikan persembahan, baik perpuluhan, ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar atau aplikasi lainnya. Kembali kami sampaikan, jadwal ibadah raya Minggu 27 Februari 2022 tetap diadakan di ruang Narwastu lantai 3 Alam Hotel. Sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB. Menara doa setiap Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan selesai, dan doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB. Ibadah doa ini terbuka untuk umum. Mari bersama memuji dan menyembah Tuhan melalui ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB melalui FB GBI Alam Hotel. Ibadah anak Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam kelompok sel atau family altar setiap hari Jumat pukul 19.30. Kami mengundang anak muda untuk bergabung dalam komunitas Bible Study Group setiap hari Sabtu pukul 18 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42. Mari kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan jemaat seperti baptis selam, family altar, dan layanan doa, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor kontak yang ada di layar, atau Bapak Ibu Saudara dapat menjumpai Aser setelah ibadah selesai. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat malam ini, buat ibadah kami sepanjang hari ini. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya kepadamu ya Tuhan. Berkat-Mu atas seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga, pribadi, pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada setiap umat-Mu Tuhan berkati. Hari ini Tuhan, umat-Mu di sesi ini akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan, warahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.